Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15, proyek mini mata kuliah Matematika Dasar 1 yang berjudul Tangki Penyimpanan Bawah Tanah dengan saya sendiri, Farah Adinda Fadilah, dengan NIM 1632542. Saya Hasbiollah Rahman dengan NIM 1632542. Saya Ukail Almanjani Hafiludin dengan NIM 163254112. Saya Muhammad Rafiq Alvaro dengan NIM 163254117. Berikut adalah daftar isi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Dimulai dari bab 1 yang akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk bagian latar belakang itu jadi untuk mengetahui volume minyak dalam tangki itu penting karena banyak tangki terbentuk elips sehingga hubungan tinggi fluida dan volume tidak linear. Pengukuran dengan tongkat ukur mudah dilakukan, namun memerlukan model matematika agar hasilnya akurat. Jadi model geometri tangki dihitung secara numerik menggunakan GeoGebra dan dilengkapi analisis sensitivitas untuk menentukan skala pengukuran yang lebih tepat. Lalu untuk bagian tujuan proyek, yang pertama itu untuk menyusun model matematika yang menggambarkan hubungan antara tinggi fluida dan volume pada tangki berpenampang elips. Yang kedua, menentukan fungsi volume Vt dan mengubahnya menjadi fungsi VL berdasarkan panjang tongkat yang terendam. Ketiga, menentukan tanda-tanda volume pada tongkat untuk 10 hingga 100 liter menggunakan metode numerik di GeoGebra. Yang keempat, membuat grafik VL serta menganalisis sensitivitas pengukurannya. Dan yang kelima, menghasilkan desain tongkat pengukur volume yang akurat dan dapat digunakan secara praktis. Lalu untuk bagian 3, yaitu model matematika yang digunakan. Jadi tangki itu dimodelkan dengan penampang setengah elips. Luas penampang itu dinyatakan sebagai fungsi tinggi fluida. Lalu volume diperoleh dengan mengalihkan luas tersebut dengan panjang tangki sehingga diperoleh fungsi volume itu VH. Lalu untuk bagian 4, model permasalahan yang dihadapi, masalah utama adalah itu hubungan non-linear antara tinggi fluida serta pemetaan ke tongkat ukur. Bentuk tangki yang kompleks dan potensi kesalahan pengukuran mempengaruhi ketelitian estimasi volume. Di bab 2 ada perhitungan volume fluida, di bagian pertama perhitungan VT dan VL, juga ada VH dan VHK gitu. Berdasarkan model matematika, volume fluida sebagai tinggi H diperoleh dari hasil integrasi luas penampang elips, yang selanjutnya fungsi volume tersebut dinyatakan dalam bentuk VL dengan menggunakan hubungan antara tinggi fluida dan panjang tongkat yang terendam dengan rumus VH itu L dikali AH. Terus di bawahnya ada VHK K10 dibagi 1000 karena kita gunakan liter di sini. Terus ada VT dengan rumus seperti itu. VL juga itu dari VT dikali 1000. Lalu ada VL XK itu K-nya dikali 10 liter. Oke, lanjut ke bagian 2.2, itu plot grafik VL. Nah, pada bagian ini kami menampilkan grafik VL, yaitu grafik yang menggambarkan hubungan antara panjang tongkat yang terendam fluida dengan volume minyak di dalam tangki. Grafik ini diperoleh dari fungsi volume yang telah diturunkan sebelumnya dan kemudian diplot menggunakan bantuan perangkat lunak GeoGebra. Pada grafik tersebut, sumbu horizontal menyatakan panjang tongkat terendam, sedangkan sumbu vertikal menyatakan volume fluida. Dari hasil plot, dapat diamati bahwa grafik tidak membentuk garis lurus, melainkan kurva. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar panjang tongkat dan volume bersifat non-linear. Sifat non-linear ini muncul karena bentuk tangki memiliki penampang setengah elips, sehingga luas penampang fluida berubah seiring bertambahnya tinggi. Akibatnya, pertambahan volume tidak selalu sebanding dengan pertambahan panjang tongkat. Grafik ini menjadi sangat penting karena memberikan gambaran visual mengenai perilaku volume fluida di dalam tangki dan menjadi dasar dalam pembuatan skala pengukuran pada tongkat ukur. Selanjutnya,
Pada 2.3, grid tongkat dalam kelipatan 10 liter. Setelah grafik VL diperoleh, langkah berikutnya adalah menyusun grid pada tongkat ukur dalam kelipatan volume 10 liter, mulai dari 10 liter hingga 100 liter. Tujuan dari grid ini adalah agar tongkat ukur dapat digunakan secara praktis untuk membaca volume fluida di dalam tangki. Proses pembuatan grid dilakukan dengan penentuan nilai panjang tongkat L yang bersesuaian dengan volume tertentu pada grafik VL dengan menggunakan GeoGebra. Kami mencari titik-titik pada grafik yang diwakili volume 10, 20, 30 liter dan seterusnya. Kemudian menentukan posisi panjang tongkat yang sesuai. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jarak antar tanda volume pada tongkat tidak seragam. Pada bagian tengah tangki, jarak antar skala menjadi lebih rapat, sedangkan di bagian bawah dan atas jaraknya lebih renggang. Hal ini konsisten dengan bentuk grafik VL yang memiliki kemiringan berbeda di setiap bagian. Dengan demikian, grid tongkat yang dihasilkan mencerminkan kondisi nyata tangki, memungkinkan pembacaan volume yang lebih akurat dibandingkan penggunaan skala linear biasa. Baik, analisis sensitivitas volume terhadap pengukuran dianalisis melalui turunan pertama, volume terhadap tinggi, yaitu dV per dH, yang menunjukkan seberapa besar perubahan volume akibat perubahan kecil pada tinggi fluida. Hasil analisis menunjukkan bahwa sensitivitas maksimum terjadi di bagian tengah tangki, sedangkan di bagian dasar dan mendekati permukaan sensitivitasnya lebih kecil. Artinya, kesalahan kecil dalam pengukuran tinggi di bagian tengah tangki dapat menyebabkan kesalahan volume yang relatif besar. Pengaruh kesalahan pengukuran tinggi fluida dapat diperkirakan menggunakan pendekatan diferensial. Delta V sama dengan dV per dH dikali delta H. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kesalahan pembacaan volume, skala pengukuran pada tongkat ukur perlu dibuat lebih rapat di daerah dengan sensitivitasnya yang lebih tinggi, khususnya di bagian tengah tangki. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tinggi fluida dan volume dalam tangki berpenampang elips bersifat non-linear. Model matematika berbasis geometri elips dan kalkulus integral berhasil menggambarkan hubungan tersebut secara akurat. Analisis sensitivitas membuktikan bahwa desain alat ukur sangat berpengaruh terhadap akurasi hasil pengukuran. Dengan mengoptimalkan skala pengukuran berdasarkan sensitivitas, kesalahan pembacaan volume dapat diminimalkan juga. Sehingga model ini nggak hanya bersifat teoritis, tapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam pengukuran di lapangan. Baik, berikut adalah pembagian tugas kelompok kami dan lampiran link video serta referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.